1 bulan yang lalu saya coba copy and match antara resep palm sugar cookies sama fudge brownies. Terus dadine ya koyo ngene. Ceritanya lagi kipu piro atau blonjoan iki. Nih, Bak Acep bisa lihat detail HPP-nya ya. Kalau ada beda bahannya, at least bisa diplototin di tabel perhitungannya. Mursida or mehong, monggo komen sak sirmu. Kalau lihat bahan Oreo biskuitnya, wah kayak tenan iki. Tapi bisa pakai KW kayak gini lah. 60% dari harga Oreo, intip aja di marketplace wake itu. Nggak jauh beda lah sama kalah-kalahan judul kopi, gula aren, tapi pakainya brown sugar. Iced lemon tea, nyatanya gawe kecerutan jeruk nipis, ya toh? Sebelum lanjut proses bikinnya, nek rumongso channel iki bermanfaat gawe sederek sedaya, monggo dan di subscribe sak karepmu. Nek ra di subscribe, yo kebacut. Oke, langsung ya. Kita pertama bikin first layer atau layer pertama. Itu cookie dough-nya palm sugar cookies namanya. Ayo. Di tahap ini aduh, cepet banget. Filmora. Oke ya, cuman asal rata. Ini kenapa pakai spatula dulu? Soalnya kalau langsung digeber pakai mixer itu bisa kita make upnya baru pakai bedak karena terlalu ringan tuh pakai hand vs icing sugar. Tuh kocok, sampai agak bukan ngembang ya, rata aja sih sampai rata. Baru masukkan telur. Nah ini telurnya bertahap, jangan langsung semua. Bisa kalau langsung semua itu dia nggak bisa cepet homogen maksudnya. Nggak bisa langsung well combine. Oh gayanya gitu, well combine. Nah, ini yang kedua. Gampang kan? Cuma gitu aja. Ratain dulu, takutnya bagian-bagian bawah itu belum terkocok sempurna. Seret. Setelah itu masukkan bahan keringnya. Cuman ada 2 bahan, terigu protein sedang atau medium flour plus garam aja udah. Dan ini sorry saya kelupaan. Tadinya itu harusnya waktu pas di telur ada vanilla extract ya. Vanilla ekstraknya itu kurang lebih 3-5 tergantung dari mereknya. Ekstraknya beda-beda levelnya. Ada yang ekstrak ringan, ada yang dikit aja tapi udah pekat itu rasanya. Kok terlalu pekat juga kayaknya terlalu artifisial, jadi kurang apa ya. Ada itu salah satu vanilla ekstrak tapi rasanya justru merusak gitu. Ya karena agak aneh justru. Nah ini pakai 150 gram Colata coklat chip. Nah, Bak Acep bisa diganti pakai mini chip boleh juga. Jadi bisa kelihatan sebarnya kelihatan lebih banyak gitu ya. Pakai loyangnya 22x22. Nah, sebelumnya jangan langsung ya. Artinya tetap dikasih di underline sama baking paper atau kertas roti. Kalau bisa sih yang anti lengket, udah banyak tuh kubanku itu. Nah, seperti itu aja, diratain. Asal rata, ya asal rata. Ini adonan cookies, nggak bisa seperti cake yang di tapping seperti ini dia langsung rata. Oke, langsung di oven. Nah, sekarang kita masuk ke second layer, fudge brownies-nya. Oke, ini ada pertanyaan kenapa kok ada airnya? Ya, supaya nantinya itu memang dia lebih lembab ya. Lebih lembabnya tapi nggak mehong karena nggak pakai margarin atau butter, pakai air aja. Tenang itu nanti kalau ada kompon yang dicincang campurin situ nggak akan pecah sekalipun ada airnya karena cairannya udah banyak. Nah ini pakai 180 gram Colata Dark Kompon. Cincangnya kecil-kecil, jangan terlalu besar-besar ya. Tujuannya supaya lebih cepat rata atau lebih cepat homogen maksudnya. Homogen.
kocok, bukan, aduk. Ya, sampai rata. Baru pindahin. Sebenarnya sih kalau langsung di situ juga bisa aja sih diproses di situ. Cuman ya agak belagu dikit lah karena ini video ya, supaya agak lebih rapi dikit. Padahal biasanya kalau nggak di video juga nggak pakai rubber glove gitu. Supaya kelihatan higienis. Makanya teman-teman yang ada bakery yang open kitchen, usahakan pakai rubber glove. At least pakai yang plastik tuh murah, 10.000 isinya 50 nggak salah. Kalau yang rubber glove ini kan bisa harganya 75.000 isi di 50, mahal ya. Tapi saya kan bukan produksi. Oke, bahan keringnya ada terigu, cocoa powder Bendigo XD, ada baking soda. Semua campur jadi satu, tapi sebelumnya harus disaring dulu. Biasanya itu cocoa powder cenderungnya dia gumpal karena dia nyerap lembabnya terlalu banyak. Maksudnya itu ya gitulah. Kenapa pakai baking soda? Ya bukan baking powder. Ingat, kalau ada adonan yang asalnya udah banyak coklatnya ya, itu jangan pakai baking powder, pakai baking soda udah cukup. Tapi biasanya ya baking soda itu juga mempengaruhi bukan di pengembangan, bukan juga sebagai leavening agent, tapi dia merubah warna. Bisa jadi lebih jelek, lebih bagus juga iya, tergantung ya. Contoh kalau dibikin brownies itu jadinya lebih hitam dia. Kalau baking soda beda pakai baking powder. Salah satunya, nggak taunya seperti itu impactnya. Nah ini kembali lagi kalau ngomongin Oreo biskuit, mahal. Tapi kalau diganti yang KW nggak akan kelihatan. Kan di dalam kalau dipotong-potong cuman kelihatan lapisannya yang cantik ya. Tapi orang kan nggak mungkin dikulitin satu-satu dilihat Oreo atau enggak. Asal emplok. Oke, kenapa saya pakai piping bag? Soalnya supaya rata di antara cookiesnya itu kan ada lubang-lubang ya. Biasanya kalau cuman dituang gitu aja, kita ngeratainnya pakai sendok itu keangkat untuk Oreonya. Tapi kalau pakai itu enggak. Nah ini kalau pengen ada shiny crustnya juga yang agak beda, itu bisa memanfaatkan Colata Choco Filling ya. Tapi saya sarankan pakai tambahan terigu. Tadi ada formulanya kan. Masukkan piping bag atau bahasa Inggrisnya bukan sih. Bahasa Perancisnya itu plastik contong. Nah, tinggal dioret baru di bake atau dipanggang. Tipsnya, ini pemanggangannya harusnya kalau open itu pakai suhu api atas ya, itu 180, bawahnya cukup 170. Karena ini fokusnya cuma yang bagian atas. Bawah tadi kan sudah matang sekalipun nggak terlalu matang ya, memang dibikin soft ya untuk palm sugar cookiesnya. Yang layer pertama. Tara, sudah jadi. Serot, geser. Baru gampang kan ngangkatnya. Nah ini kalau pakai baking paper dan dicopotnya nggak lengket-lengket di sisi-sisinya, artinya dia non-stick sama adonan. Oke, kita potong. Nah kalau di cost calculation yang saya cantumin di awal itu hasilnya berapa? 18 ya. Nah tapi kalau pengen hasil jadinya beda ya dari tinggal total dari biaya bahannya itu tinggal dibagi aja hasil jadinya berapa. Sip, Bang Acep, thank you ya sudah mampir dengan saya Chef Denny Frederick. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga bermanfaat.